Di video sebelumnya kita udah bahas mengenai event handler di React. Jadi kita ngegunain inline event. Di sini misalnya pakai onClick, kemudian kita mau ngapain setelah si button ini diklik. Nah, sekarang misalkan kita mau punya sebuah data gitu ya. Misalkan di sini saya bikin data satu. Di sini saya bikin misalkan const count misalkan ya. Kita assign value awalnya itu 0. Kemudian di sini kita tunjukin ke si UI-nya, ke si tampilannya. Berarti di sini misalkan saya pakai paragraf, kemudian saya panggil count, save. Nah, ini kan 0 nih. Nah, kalau misalkan kita mau ngupdate data si count ini, ketika kita balik lagi nih ya, ketika kita ngegunain manipulasi DOM manual gitu ya, pakai vanilla JavaScript, kita berarti perlu ngedapetin si identifiernya nih. Kita dapetin si P ini misalkan pakai ID count misalkan, kita dapetin itu, terus kita harus update inner text atau inner HTML. Nah, kalau di React kita bisa menggunakan satu buah feature gitu ya, namanya itu useState. Nah, useState ini nantinya punya dua buah hal itu ya. Misalkan di sini kita coba bikin ya. Di sini const kita pakai array destructor. Yang pertama itu si kondisinya, kondisi atau datanya nih. Di sini saya nulisnya count. Kemudian yang kedua itu sebuah function. Di sini set count. Nah, function ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengupdate data si count gitu ya. Jadi kita update terus nanti render si datanya. Nah, di sini kita pakai apa? Pakai useState. Kayak gini. Nah, jadi dia bakal import. Nah, terus ada parameternya itu initial state atau nilai awalnya. Kalau misalkan nilai awalnya di sini saya masukkan 0, itu akan 0. Kalau kita save, nah di sini tetap 0 nih. Ya, saya coba perbesar. Tetap 0. Nah, tapi kalau misalkan initial state-nya saya ubah, misalkan jadi 5 gitu ya. Saya save, nah dia bakal 5. Nah, jadi si count ini tuh merupakan variabel data yang merujuk value awalnya itu 5. Si set count ini fungsinya untuk nanti nge-update si variabel count atau data yang ada di dalam count gitu ya. Fungsinya itu. Jadi kita nggak perlu lagi untuk ngedapetin get element by ID, terus ID-nya button, misal ID-nya count misalkan, terus kita harus add event listener, klik, terus bikin handler untuk nge-update ngegunain inner text atau inner HTML. Kita nggak perlu. Kita hanya gunakan useState, terus kita di sini panggil misalkan di sini button ya. Kita on click pakai yang bekas video sebelumnya. On click di sini kita mau ngapain? Di sini kita mau misalkan langsung manggil si set count ya. Berarti di sini saya coba set count. Si count ini mau ngapain? Misalkan ketika diklik ini tuh pengen nambah nilainya, berarti count plus 1. Nah, di sini ganti misalkan. Di sini misalkan saya ganti jadi tambah. Tuh ya. Nah, jadi di sini saya punya button tambah ya, button tambah. Terus ini nilai awalnya. Saya coba perjelas lagi. Di sini misalkan count, ini ya, save. Kalau misalkan saya tambah, dia nambah 1 kan? Jadi 6, jadi 7, jadi 8 gitu ya. Nah, misalkan kita pengen nambah lagi satu buah button untuk ngurangin, sama konsepnya bisa kayak gitu. Sekarang kita coba hapus ini, kita coba hapus. Misalkan kita coba di sini, kita copy aja, kemudian kita di sini kurang, misalkan tambah kurang. Nah, ini kan dalam satu buah baris ya atau inline ya. Misalkan saya pengen bikin function nih, kita pengen pecahin jadi satu buah function. Misalkan di sini nama functionnya adalah increment, berarti decrement misalkan. Kayak gini. Di sini berarti akan set count minus 1. Kayak gini ya. Nah, di sini berarti kita tinggal panggil apa? Kita tinggal panggil si decrement functionnya. Save. Sekarang kalau misalkan kita tambah terus kurang. Nah, lihat. Ya, kelihatannya tambah kurang gitu. Nah, ini semua terjadi dengan menggunakan inline event handler, yaitu langsung tulisin on click, kemudian si handlernya langsung kita panggil. Bisa kita
pecahin jadi function di sini gitu ya. Bisa kita langsung bikin aja di sini kalau masih simple masih bisa kayak gitu ya. Nah, terus misalkan ini kalau kita tambah, kalau misalkan websitenya kita refresh, dia itu akan balik lagi si variable count-nya atau data count-nya itu ke state yang awal, ke initial state-nya yaitu 5. Kalau kita refresh, dia akan balik ke 5 expect-nya. 5 ya. Ya, jadi untuk use state itu gampangnya adalah si count-nya ini nih, ini tuh teman-teman bisa bayangin itu satu buah variabel yang punya data atau punya value atau punya nilai. Nilai awalnya itu kita tentuin. Kita tentuin di sini awalnya adalah 5, bisa 5, bisa 0, bisa 0, pokoknya terserah teman-teman. Nah, terus yang kedua ini tuh namanya function untuk nge-update nilai atau value dari si count ini. Jadi si set count ini fungsinya untuk nge-update, habis nge-update nanti nge-refresh dah bukan nge-refresh, sorry, nge-render gitu ya. Nge-render yang di-update-nya sama si React by default-nya gitu, otomatis gitu. Kita nggak perlu repot-repot nge-render sendiri. Nanti si React yang udah pinter buat nge-rendernya. Oke, jadi untuk use state segini dulu, mudah-mudahan bisa dipahamin. So, stay tune terus. Salam programmer best friend.